Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya? Jadi untuk ini saya akan membuat video lagi. Cuman untuk akhir-akhir ini saya akan membayar hutang saya kepada teman-teman yang saya bilang akan membuatkan videonya. Jadi ada beberapa orang yang request di kolom komentar, misalnya buatin video ini, dan saya untuk ini mau beresin bukan hutang saya bilang iya, nanti sekali ini saya akan membahas tentang Coinbase. Nah, buat teman-teman yang tanya tentang Coinbase, itu ada beberapa orang ya yang tulis di kolom komentar, lainnya itu biasanya langsung gitu nanya Coinbase itu gimana sih cara penggunaannya gitu ya. Nah, sekedar informasi terlebih dahulu buat teman-teman yang belum tahu, saya yakin sih semua untuk orang yang bermain cryptocurrency pasti tahu yang namanya Coinbase. Jadi Coinbase itu adalah salah satu wallet buat menyimpan cryptocurrency. Nah, kelebihannya di Coinbase ini, dia itu bisa transfer atau misalnya bisa bertransaksi dengan modal kecil. Nah, biasanya kan kalau kita tahu wallet-wallet yang lain itu kalau misalnya transaksi itu ada nilai minimalnya gitu ya. Misalnya kalau di Indodex itu minimal transaksi harus segini, kemudian fee-nya segini. Nah, kalau Coinbase itu nilai kecil juga bisa bertransaksi gitu. Apalagi menurut saya gitu ya, Coinbase ini adalah wallet yang seandainya kita mau transfer itu nilai fee-nya lumayan terjangkau dibanding dengan wallet yang lain. Itu menurut saya ya, setelah saya memakai Indodex, kemudian saya memakai Binance gitu ya. Saya sih jujur aja sebenarnya kalau untuk transfer itu enakan ke Coinbase. Jadi ada beberapa wallet yang saya punya itu ada Coinbase, ada Luno, ada Indodex, ada rekeningku, ada Binance, kemudian ada Probit, semuanya itu. Cuman yang saya lihat itu Coinbase ini terjangkau gitu ya dari segi fee-nya untuk kita transfer dan dari transfer lain ke rekening kita. Oke teman-teman, langsung aja pembahasannya ya. Kita langsung ke Coinbase. Nah, Coinbase itu seperti ini. Saya udah login teman-teman ya. Kenapa? Karena ini lumayan agak panjang juga loginnya. Saya menggunakan Google Authenticator. Jadi lumayan panjang ya buat teman-teman yang misalnya belum punya akun Coinbase, kalian bisa daftar. Cuman kalau saya saranin sih mendingan di browser aja. Kalau di aplikasi di Play Store gitu ya, atau misalnya mau App Store atau Play Store itu menurut saya agak ribet gitu. Jadi saya lebih enakan di Google Chrome dan itu nanti bisa langsung logout gitu ya. Nah, seperti ini tampilan Coinbase-nya. Ini ada beberapa riwayat yang aktivitas akun saya, transaksi saya. Ini teman-teman, saya mohon maaf sekali ya, Coinbase-nya di akun saya ini lagi tidak ada saldo karena saya habis investasikan ke Ahmadimado dan ke CoinsEye. Jadi di sini nilainya kosong. Nilainya ya bisa dibilang kosong sih karena saya tidak melakukan transaksi atau transfer apapun di Coinbase. Jadi saya dapat ini tuh dari permainan. Jadi kan dapat permainan dari Blink Finance gitu ya. Itu ada ininya, ada transaksinya. Oh ya teman-teman yang punya akun Coinbase, kalau seandainya kalian ingin trading atau ingin menjual belikan atau apapun itu, saya sarankan untuk verifikasi dulu, verifikasi akun gitu ya. Jadi ada KYC dulu awal ya. Verifikasi, kalian bisa ke pengaturan, kemudian di situ kalian bisa ke profil ya. Nah, di paling bawah itu ada yang namanya ini nih, verifikasi. Nah, ubah nama resmi Anda dengan memverifikasi dokumen. Verifikasi ini penting buat saya, ini penting karena kita punya wallet itu bukan hanya untuk menyimpan, tapi kalau seandainya gini, kita punya BTC itu cuma 0,0001. Nah, ETH itu misalnya 0,02. Nah, kita bisa merubah BTC ke ETH gitu biar pas kita tarik ETH-nya bisa lebih banyak gitu ya. Jadi kita harus verifikasi terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini. Kalian harus verifikasi dokumen yaitu berupa KTP. Kalau saya sih KTP, tapi terserah kalian ya, mau misalnya surat izin mengemudi atau kartu identitas kebangsaan tuh ya KTP seperti ini ya. Memang saya kasih tahu dulu pada kalian, itu sekali dua kali itu gagal saya seperti itu. Jadi entah itu posisi fotonya atau misalnya kurang jelas atau
ukurannya itu ya, itu berpengaruh juga untuk verifikasi. Nah, ini adalah your account has been verified. Jadi ini adalah pemberitahuan bahwa akun Coinbase saya sudah terverifikasi. Nah, karena ini, selamat, akun Anda sudah siap. Jadi identitas saya sudah diverifikasi. Ini teman-teman jangan tanya berapa kali, ini berapa kali sih Kak biar bisa di akun biar bisa di verif. Ternyata apa namanya, yang saya alami sendiri itu nggak cukup 2 kali untuk upload gagal, terus upload gagal sampai kalau nggak salah itu saya pernah waktu itu verifikasi bulan lalu. Nah, karena gagal terus saya berhenti dulu, saya skip dulu, kemudian bulan depan saya baru verifikasi lagi dan saya dapatkan email seperti ini ya. Ini akun saya sudah diverifikasi. Nah, untungnya akun verifikasi ini yaitu tadi saya bilang ya, yang paling penting itu untuk bisa trading, menukar gitu ya, dari Coinbase ke rupiah. Nah, buat teman-teman sekedar informasi aja, untuk di Coinbase ini itu tidak bisa langsung ke rupiah karena tidak ada mata uangnya di sana. Jadi buat teman-teman yang ingin merubah dari withdraw ya dari cryptocurrency ke rupiah, kalian harus punya akun yang namanya wallet yang ada di Indonesia, misalnya Indodex, Rekeningku, atau bahkan Luno. Nah, kalau untuk menurut saya tuh saya recommended buat kalian itu Rekeningku aja, karena kalau seandainya kita mau narik itu biayanya nggak begitu banyak ya. Jadi ini saya kan dari ETH nih teman-teman ya. Ini masuk ke wallet. Kalian pasti ke sini kan udah ETH gitu, karena saya yang ada di walletnya itu ETH ya. Ini di dompet kan. Nah, setelah kalian punya Rekeningku, ini kalian harus mengirim dulu dari Coinbase ke rekening yang ada di Indonesia yang ada rupiahnya, yaitu yang tadi saya sebutin tadi ya, antara Indodex, Rekeningku ataupun Luno. Nah, ini kalian kliknya kirim. Nah, di sini kan. Nah, nanti seperti ini. Nah, boleh semua ataupun misalnya sebagian, tapi kalau ini saya sedikit jadi saya nggak bisa kirim ya teman-teman ya. Nah, ini kalian masuk ke Rekeningku, kemudian masuknya ke wallet ETH. Nah, di sini kan ada wallet ya. Tuh di bawah ini yang tanda biru ini wallet. Saya akan ke wallet ETH. Nah, seperti ini, Ethereum. Kalian di sini kalau di Rekeningku itu berarti dia nerima dari Coinbase. Kalian ketiknya itu deposit, antara deposit withdraw. Kalau itu nanti mengirim ya. Ini kalau kita mau menerima itu deposit. Nah, ini udah ada dompetnya. Kalian tinggal klik copy. Nah, copy ini kita masukkan ke Coinbase. Oke, sebentar, mana Coinbase? Nah, ini. Nah, ini masuknya jadi ke kirim. Misalnya ini kirim semua ya. Nah, seginilah. Ini mau dimasuk ke, jadi kalian bisa langsung rupiahkan, itu bisa kalau dari Coinbase itu enak. Nah, ini masukkan ke alamat email. Bisa ke alamat email misalnya ya, atau ke dompet. Nah, saya akan ke dompet tuh. Tinggal ditempel aja. Nah, ini alamatnya. Ini karena mau ngirim ETH ya. Nanti masuknya ke ETH. Bayar dengan ETH. Kemudian klik di sini, pesannya apa terserah, itu pesan pribadi kalian, misalnya bayar apa itu bisa bebas buat kalian mau diisi atau enggak, itu pun terserah kalian. Kemudian klik lanjutkan. Nah, ini udah klik lanjutkan, itu udah proses, tinggal tunggu aja gitu. Nah, gampang banget kan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung untuk untuk transaksi di Coinbase, ini videonya sudah saya buat. Nah, teman-teman, itu adalah informasi dasar tentang Coinbase yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa paham dan semoga videonya membantu kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.